ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini tema yang insya Allah kita bahas adalah perbedaan antara riya dan pamer, ujub dan sombong. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, yang namanya riya dan pamer itu sebenarnya ada kesamaannya. Kesamaannya itu sama-sama memperlihatkan, memamerkan apa yang dia lakukan atau yang dia miliki. Nah, itu antara riya dan pamer. Atau mungkin yaitu sebenarnya satu, cuma dibagi dua. Riya bahasa Arab, pamer bahasa Indonesia. Bisa saja begitu. Tapi kan tidak begitu juga, karena riya dan pamer itu kalau diterjemahkan itu kan ada perbedaannya. Para ulama membagi kalau pamer itu urusan dunia. Jadi umpamanya saya punya HP baru, lalu saya pamer-pamerkan, itu masuk kategori pamer. Masuk kategori pamer. Umpamanya seseorang dilantik jabatan tertentu, lalu dia bikin status, dia pamer, itu namanya pamer. Ya begitu. Ya tentu ini pun tidak bisa serta-merta dikatakan pamer. Harus terbukti bahwa orang tersebut memang ingin memperlihatkan kepada orang lain, dan endingnya itu pengen dilihat kebaikannya atau dipuji, tapi urusannya duniawi. Jadi dia nanam pohon bagus-bagus, nah itu termasuk pamer. Nah, pamer itu belum tentu dosa, karena yang dipamerkan adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, cuma jelek. Jadi jelek belum tentu dosa. Jadi jelek, pamer sesuatu itu jelek, karena pamer itulah yang bikin apa istilahnya, mubahah. Mubahah kuwi api-apian, anggar-anggaran, berlomba-lomba di dalam urusan dunia. Tapi sekedar jelek ya, bukan sampai dosa. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan. Nah ini maksudnya, ini masuk ke pamer. At-takasur itu maknanya bermegah-megahan, api-apian, akeh-akehan. Alha, membuat kalian lalai, jadi semacam pemicu. Tapi dia sendiri tidak sampai ke level dosa. Memamerkan sesuatu yang dimiliki itu enggak dosa, kalau memang tidak ada hal-hal lain yang membuat dia lalai dari kewajiban. Atau nanti kalau dalam porsi terlalu banyak, itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah dan seterusnya.
Jadi pamer tidak dosa. Nah, kemudian bagaimana dengan riya? Kalau riya itu berarti memamerkan sesuatu yang urusannya dengan ibadah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kan klasifikasi disampaikan sebagian ulama. Dong-dongnya bahasa Arabnya kan akhirnya dicari nih padanan pamer sing pas apa to. Pamer terus disebut al-fakhr. Fakhr itu ya suka memamerkan sesuatu, membanggakan diri dengan capaian dia, tapi urusannya adalah duniawi. Terus itu fakhr namanya. Nah, terus kemudian kalau ya ini Allah agak banyak mengkritik orang-orang yang riya. Contohnya alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, yaitu orang-orang yang riya. Nah, kalau riya ini terjemahan yang disepakati banyak ulama itu berbuat baik, amal soleh, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Kalau tadi kan memamerkan sesuatu yang dia miliki, capaiannya, dan ini urusan duniawi. Kalau ini tidak, bisa dia pamer atau tidak pamer, dipuji juga bisa. Jadi melakukan satu perbuatan yang notabene itu adalah amalan solih, amalan solihah, perbuatan yang baik, cuma dianya itu tujuannya bukan untuk Allah. Makanya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa nanti orang-orang yang pamer itu di hadapan Allah dia diwelehke. Siapa yang amalnya bukan karena Allah, silahkan kamu cari untuk siapa amalmu itu kamu tujukan. Dulu itu ada yang unik. Saya juga kaget mendengar informasi ini. Jadi sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu sempat mohon maaf bahasanya sempat di akhirat di belek usus, diwala-wala usus. Maksudnya berarti kan disiksa tadi. Levelnya Umar bin Khattab. Nah, ada apa ini? Hadis ini kan perlu ditelaah betul. Apa ini maksudnya ini hadis? Kok ceritanya sampai begitu? Padahal beliau kan dijamin masuk surga. Itu kok iso setan itu kok iso. Nah, ternyata beliau itu dulu pernah ini memberikan pembelajaran atau mengawali sebuah tindakan, yaitu saya lupa namanya, unta itu dibiarkan nanti dipersembahkan untuk berhala dan untuk Allah. Artinya kan dalam konteks riya ini dia melakukan satu perbuatan tapi untuk selain Allah. Cuma ini kan agak fatal karena urusannya dengan persembahan, walaupun beliau toh akhirnya taubat. Cuma yang saya kaget ini kok kenapa Umar bin Khattab sampai mendapatkan siksaan yang seperti itu. Ya mungkin itu tidak sakit atau hanya simulasi, saya tidak tahu, tapi yang jelas perbuatan itulah yang membuat beliau dikondisikan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu mulai jenengan banyak. Oh berarti riya itu gitu. Riya itu beramal karena selain Allah. Ya, maka selain Allah itu kan salah satunya adalah karena ingin dipuji, ingin mendapat nama baik di sisi manusia. Nah, di titik inilah yang kemudian dianggap dosa. Bukan hanya dosa, karena ini pelanggaran terhadap prinsip.
Wong ngamal kudune wong kanggo Gusti Allah malah kanggo liyane. Nah, ini kemudian dianggap dosa plus, nah, ada plusnya. Bisa jadi selain dosa juga amalnya itu dibatalkan pahalanya oleh Allah. Nah, ini doanya ayatnya tadi. Jadi ada orang puasa kemudian ditujukan bukan untuk Allah. Ada orang bersedekah, tujuan hakikinya bukan untuk Allah. Nah, inilah yang kemudian harus kita pertimbangkan matang-matang tentang tema kita ini. Kulo kudune piye kan. Lah orang berkorban itu kan harus lillah. Hada minka wa ilaika. Ya Allah, ini maksudnya ini kambing atau sapi atau unta darimu dan kupersembahkan kepadamu. Jadi ilallah. Sebenarnya kita sudah diajari supaya tidak hanya ini. Bagaimana puasa kan? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu kan memberikan klaim bagi kita bahwa kita itu niatnya karena Allah. Paling tidak kalau ada itu, secara administrasi dengan itu tidak niat. Secara administrasi, secara substansi nanti itu akan ditelaah berikutnya. Jadi umpamanya kita ngaji begini, kita niat lillahi ta'ala, secara administrasi tertulisnya di buku catatan malaikat itu dengan berbuat karena Allah. Nah, substansi sesungguhnya yang tahu Anda dan Allah. Apa iya apa? Tapi paling tidak nama baik kita di sisi malaikat sudah ada. Oh, itu mau ngapain? Nama ngapain? Niati kanggo Gusti Allah. Nah, begitu itu adalah cara untuk mengurangi syukur, membuang yang namanya riya, beramal bukan karena Allah. Alladzina hum yuwa'una wa yamna'una al-ma'ruf. Itu dicela betul oleh Allah. Orang-orang yang beramal bukan untuk Allah. Nah, untuk yang riya ini, Bapak Ibu, karena ini amal soleh, ini ada pembahasan sub-subnya itu ada. Saat ini nek amal bukan karena Allah, ya oke. Kita korban ternyata pengen didelok wong, ya ben ketone aku ya wong soleh barang, lalu saya korban. Tahu begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, korban ini sah nggak? Secara administrasi kan sah, hitung-hitungannya sah. Satu itu, terus dapat pahala enggak dia? Nah, yang ini kemudian akan dicek. Para ulama hanya memberikan gambaran saja. Kalau 100% bukan karena Allah, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Zong, kosong. Jadi niat karena Allahnya enggak ada sama sekali. 0%. Nah, kalau ada bagaimana? Taruhlah begini, 20% niatnya karena Allah, 80% karena pamer, bukan pamer, karena riya. Gue pengen tujuannya itu dominan ke sini. Nah, kalau yang seperti ini versi Imam Izzuddin bin Abdissalam, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Karena satu, ada niat karena Allah, bahkan dominan. Tapi kalau versinya Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan dia tetap dapat sesuai dengan porsi untuk Allah seberapa persen. Nah, kayaknya para ulama itu lebih condong ke pendapatnya Al-Ghazali di sini, bahwa meskipun orang itu beramal karena urusan tertentu, tapi untuk Allahnya itu masih ada. Nah, yang untuk Allah itulah yang nanti akan dihitung sebagai amal solih yang sesungguhnya. Nah,
menggunakan pendekatan ini kita masih punya harapan. Kula jenengan ngamal soleh tapi isih ono niat-niat sing ora bener. Sambil ini dibenahi, sambil kita berharap bahwa Allah tetap akan memberikan balasan amal yang kita lakukan meskipun tingkat keikhlasannya rendah. Tapi rendah kan ada, tidak nafi, tidak kosong sama sekali, tidak, masih ada. Jadi ono kontek-kontek kanggo Gusti Allah, bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya non Gusti Allah. Oke, jadi pamer dan ya sederhananya sama-sama pameran kalau tujuannya begitu. Tapi kalau yang riya itu para ulama menyebutkan untuk ibadah. Oke. Terus yang berikutnya antara ujub dan sombong. Nah, dua-duanya ini sama-sama membanggakan. Cuma Bapak Ibu bedanya, kalau ujub itu tidak perlu lawan. Jadi ujub itu ada orang membanggakan amaliyah sendiri tanpa merendahkan orang lain. Itu masuk kategori ujub, ijabul mar'i binafsi. Seseorang yang membanggakan dirinya, dia tidak meremehkan orang lain, orang lawan. Jadi wong kuwi siji tok ning donya iso ujub, tidak ada orang lain. Wah, aku memang jos tenang. Nah itu jenenge memuji diri sendiri. Iya, jadi gumun kalau wae. Umpamane ora rampung, tapi di dalam hati tok. Atau dikeluarkan tapi tidak dalam rangka menyombongkan diri. Aku ya sombong dong, ini orang aku ya. Jadi wis di garis sisih. Malaikatnya ben kaget ya. Saya itu tidak berniat sombong, cuma coba seandainya kemarin tidak ada saya itu, coba bagaimana? Dia katanya tidak niat sombong. Nah itu namanya ujub. Ujub motor ini model. Dan kita itu penyakit ujubnya itu kadang banyak. Iya, banyak Pak. Jadi, merasa diri benar, baik. Terbaik, paling berjasa. Itu ya. Makanya jadilah orang yang paling berjasa, tapi tidak perlu merasa paling berjasa. Kalau orang yang menyematkan monggo, jenengan disebut jenengan paling Pak nek orang jenengan mas kacau kabeh. Jenengan jawabannya deh. Yo terus nanggepi, wah ya padan yo mas. Ini mau terus pirang-pirang tahun. Mau jajan tak tinggal itu yo kira mas. Berarti kan nambah gitu. Nah itu masuk perangkat namanya ujub. Jadi gumun kalau EDW itu dapat. Nah cuma ujub itu apakah sampai ke titik dosa? Nah ini para ulama memang tidak semuanya sepakat, tapi rata-rata mengatakan ujub itu masuk dosa. Jadi membanggakan dirinya sendiri, khususnya dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan duniawi, rata-rata ulama mengatakan tidak dosa. Bagaimana dengan omah hujan kita paling apik sak kampung. Wong iki malah ya tak pesen saka Italia. Apa ono kene? Tapi ora anu mboten ngomong kalau wong yo genak-gereni dhewe. Karo bojone. Nggih. Kalau bojone jenenge kawok. Bojone kan kok. Jadi ijabul ma'i binafsi. Bahkan di hati bisa yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu ujub begitu. Kalau kita bahas ujub itu kan susah, karena kita ini kan kalau punya prestasi disanjung kan tiba-tiba langsung ujubnya betul. Ya untungnya sebagian besar ulama tidak mengkategorikan itu sebagai dosa, apalagi kalau itu urusan dunia. Sebagian besar, tapi ada sebagian yang mengatakan enggak itu tetap dosa karena perbuatannya tercela. Terus kemudian yang terakhir
sombong. Nah, sombong itu Bapak Ibu, sombong itu kalau VS-nya ujub, berarti kalau sombong ada lawannya, kalau ujub tidak ada lawannya. Itu kalau di konfrontir antara ujub dengan sombong. Tapi sebenarnya sombong juga tidak bisa semata-mata dikontrakan dengan ujub, karena sombong itu nanti ada 3 level. Ada 3 level sombong itu. Pertama adalah membanggakan dirinya, nah, sama dengan ujub tadi dalam urusan ibadah. Yang kedua merendahkan orang lain. Nah, jadi jenengan pun tidak pernah menyombongkan, tidak membanggakan diri, tapi merendahkan orang lain. Ya kedua ini itu jenis sombong. Jadi Bapak Ibu, sombong itu memang merendahkan orang lain. Nah, kasta tertinggi dari sombong itu adalah menolak kebenaran. Tapi 3-tiganya itu biasanya nyatu. Biasanya orang menolak kebenaran itu bukan karena dia tidak tahu kalau itu benar, tapi memang dia itu merasa dirinya lebih layak untuk memegang kebenaran. Kalau kita lihat sejarah nih, iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam bukan karena dia tidak tahu bahwa Nabi Adam lebih mulia darinya, bukan. Tapi karena dia memang tidak mau menganggap ada orang lebih dari dirinya. Makanya Bapak Ibu kan di kita ini kalau sudah ada sifat kesombongan, maka kita itu akan menolak percaya terhadap orang yang kita anggap sebagai saingan, sebagai kompetitor. Biasanya kita akan menolak. Kenapa seperti itu? Ya karena kepentingan yang muncul di belakang layar itu kan kadang nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu, sombong yang paling bahaya itu yang nomor 3, apalagi 3-tiganya itu diakumulasi. Ya wis senengane bakat dhewe ini ngerendahke wong liya lalu tidak mau menerima kebenaran. Dan itu kan berlanjut, bukan caranya iblis. Namun itu diriwayatkan dia sangat paham betul bahwa Nabi Ibrahim itu benar, tapi dia memilih menolak. Mosok aku main percaya kalau rakyat jelata, gengsiku mau ditaruh di mana? Coba Bapak Ibu umpamane hari ono profesor guru besar di bidang apa ya, di bidang teknik, teknik sipil umpamane. Yodain dulu, wah itu tukang, apik teman, strukturnya bagus, cuma dia tidak pakai teori aja, apik teman, ini, posisi kabel. Nah terus dia muni, wah, dong-dongnya aku butuh hormat kalau tukang ini, secara teori kalah dengan saya, tapi secara praktik dia lebih hebat dari saya. Nah, kira-kira profesor menurut mengal mahasiswa ini kira-kira dari ayo mesti wah ngono tapi aja diucapkan, nek diucapkan itu merendahkan mata. Masa aku kalah kalau sing ora sekolah berbelas. Nah, karena seseorang ini kemudian tidak mau merasa dirinya rendah, maka dia akan merendahkan orang lain. Dia itu siapa? Kebetulan kok teori ini orang kamu yang menolak kebenaran, padahal dia tahu bahwa sesungguhnya yang dia lakukan itu benar, tapi dia menolak untuk mengakui bahwa itu benar. Oleh itu sombong itu akumulasi dari tidak mau mengakui orang lain, bahkan merendahkan. Orang yang tidak mau mengakui jasa orang lain, tidak mengakui peran orang lain, itu juga bagian dari tadi yang sombong itu yang nomor 1, merendahkan orang. Jadi wong dia dianggap orang mau benar, wong dia dianggap manut aku kabeh. Jadi Bapak Ibu, dari 4 poin tadi sebenarnya ini kan hanya istilah saja,
antara ujub riya dan pamer. Nah, itu kan riya bahasa Arab, pamer bahasa Indonesia, cuma diklasifikasi para ulama menyebutkan yang pamer urusan duniawi, yang riya urusan ukhrawi. Nah, yang ukhrawi itu harus lebih hati-hati. Makanya yang jenengan memang gatel nek ora pamer, umpamanya lebih bukan, sebenarnya kan lebih baik daripada dua yang jelek ya. Lebih baik pamer urusan dunia daripada pamer urusan ibadah. Yang gatel tapi nek ora gatel maksudnya kan akhafudh memilih dua madarat yang lebih kecil. Terus kalau sombong dan ujub tadi bedanya ada lawannya. Maka ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nggih, monggo masuk. Wonten? Masuk sih. Nggih, monggo nggih. Nggih Pak, dhisik Pak sampean. Ustaz yang sing panget kali kula. Terus ini wanita korban ya. Andai kan Pak sapi itu kan digotong ke jurang ya, ini pun yang umpamanya yang satu nasrani Pak, boleh Pak? Ada yang bertanya Pak. Jadi misalnya ambil orang nasrani kalau orang Islam kadang-kadang lebih berkorban. Andai kan 7 orang, katakan 7 orang, 6 orang sudah orang Islam, yang satu nasrani, boleh apa enggak? Yang pertama, yang kedua yang betul. Begitu. Basuki. Terkait dengan doa Ustaz, yang akan disebutkan bahwa mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, saya akan aku kabulkan. Fenomena saat ini banyak orang berdoa, namun sepertinya belum berkabul dan belum berkabul. Tentunya ini ada faktor apa Ustaz, mohon diberikan wawasan. Terus lagi. Ya, betul Pak Haji. Yang satu korban ada nasarnya, yang satu tadi dubelnya orang kabul. Ya, monggo Pak. Bapak Ibu, sebelum kita bicara Quran, ini pertanyaan tentang yang pertama ini kita tarik mundur dulu. Sebenarnya orang Nasrani atau orang Yahudi atau bahkan penyembah berhala, mereka itu boleh tidak sih beramal untuk umat Islam? Itu karena korban itu kan bagian dari amal. Nah, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, ternyata amal dari orang non-muslim itu boleh amal. Nah, jadi umpamanya ada non-muslim bangun masjid, itu boleh. Ada non-muslim ikut bantu masjid, boleh. Syaratnya masjid dan amal itu haruslah bersumber dari yang halal. Jadi umpamanya ada masjid pembangunan, kalau dia mau bantu, boleh. Masalah keberkahannya dikit itu hal lain, tapi kita bicara tentang boleh. Nah, alasannya apa? Banyak kalau alasannya. Yang pertama adalah sejarah, di mana sejarah itu menceritakan pembangunan Masjidil Haram, Ka'bah itu. Ka'bah itu batu-batunya banyak yang disumbang oleh orang kafir sebelum Nabi diutus jadi nabi. Dan sampai detik ini tidak pernah dibongkar dan tidak pernah dipermasalahkan. Nah, itu kan dalam bahasa hukum kan jurisprudensi namanya. Apa yang telah diputuskan oleh Nabi sejak awal. Satu. Terus yang kedua, Rasulullah itu beberapa kali mendapat hadiah dari orang non-muslim dan beliau terima hadiah itu. Nah, artinya kan konsep yang kita bangun, orang non-muslim memberikan sesuatu kepada muslim itu boleh apa tidak, terus sah apa tidak, terus halal apa tidak hasil pemberian itu.
Dari kacamata fikih wabil khusus mazhab Syafi'i itu boleh. Satu, itu data pertama. Yang kedua, sebenarnya korban sapi untuk 7 orang itu apakah harus satu kehendak atau tidak? Maksudnya satu kehendak itu wong podo niate kok gitu-gitu. Ternyata di pembahasan fikih Syafi'i disebutkan ini di beberapa kitab ya, itu disebutkan salah satunya di kitab namanya Al-Hawi Al-Kafiyah, itu kan pengarangnya namanya Imam Al-Mawardi. Itu juga kayaknya disebut di Al-Majmu' Syarah Muhadzab, pengarangnya namanya Imam An-Nawawi. Dan di kitab lain saya tidak hafal, tapi ada beberapa kitab yang menyebutkan bahwa yang namanya kurban itu jika berombongan maka niatnya tidak harus sama. Nah artinya begini, kalau ada 7 orang niatnya beda semua. Sing siji niatnya kanggo akikoh anake. Aku Pak main kurban, tapi lah aku akikoh, tapi nggak kok kene kok nggak ono ngono. Aku niat kali nggih engko dibelehno, tapi iku niate tak gaweake kok engko dipangan mateng mawon. Mboten usah didonde mentah. Oh nggih, saged. Dadi sing loro niate tak kurban, tapi barengi wong kurban sing siji. Nah, iki piye Pak? Aku ke yo anu mesake kesane kene rame. Iki aku niate meh tak boleh dhewe daripada tuku daging sapi gawe petang yuto untuk sakmene kan aku ya iso hidup-hidup bantu masyarakat. Ini aku melu siji Pak, tapi niate meh tak gawe bacaan ning omah. Dadi sing lo kanggo kok siji kanggo bacaan. Nah, sing siji meneh ngomong, aku niate nggo sedekah wae. Ah, ini bingung itu bisa. Nah ini mau non muslim ini sisa. Nek mau non muslim kok korban jelas tidak sah. Dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Itu misalnya sakit. Tapi korban yang dia lakukan sah sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Tapi kalau korban tidak sah. Sehingga apa yang dia lakukan boleh tidak kita terima? Boleh. Jadi dasarnya adalah ketika seseorang yang notabene non muslim memberi bantuan kepada umat Islam itu boleh. Cuma kan ibadah dia kan haba'an manthura. Ya pasti seperti debu yang terkena angin, jadi hilang kabeh. Nah hilang itu kan urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan kita. Antara manusia kita bicara tentang syariat itu. Kanjeng Nabi yo nyatanya mendapatkan beberapa bantuan dari non muslim. Nabi Musa malah dipakani lalu Fir'aun. Diundang-undang kalau Fir'aun. Fir'aun ngomong kalau Nabi Musa supaya mendonkan mental. Undang-undang alam dua bika fina walida walabisna fina min umri kasini al-ayat. Musa, sampean kok wani-wani ini ngombe aku lagi? Bukankah sebagian hidupmu itu sing ngopeni aku? Ya gue nek ditawar-tawar tapi Fir'aun ngomongnya ditawar-tawar. Nek ora tak tulungi mati gue. Cilik tak tulungi pakane tak kei fasilitas Fir'aun itu sultan ya, sultan beneran ini sultan. Wah ini rakawan ini fasilitas sultan. Ini tanyakan Nabi Musa ya orang di kapal-kapal kalau Gusti Allah, padahal dibantu oleh nah jadi kalau ada korban non muslim, korbannya sah menjadi hadiah atau sedekah, tapi dia di akhirat tidak dapat pahala. Terus dia berbuat baik, dia akan mendapat pahala di dunia. Lainnya jangan yang pengen ngamali langsung untuk dunia atau jadi orang kafir. Kacau tapi. Jadi pengennya untuk dunia.
Lah nek kula jenengan kan ngamale kon akhirat untuk Allah. Jadi yang diharapkan adalah pahala akhirat. Ayo, Bapak Ibu. Jadi nuwun sewu, nek wong non muslim memang balasannya di dunia. Kalau muslim balasannya di akhirat. Di dunia bisa ya bisa tidak. Itu yang muslim. Terus pertanyaan kedua. Tengkorak itu ada beberapa ayat mengenai doa. Salah satunya adalah Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan untuk kalian. Jadi silahkan kalian semua berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Nah, kalimat ini sering diterjemahkan dengan persepsi yang kurang pas. Diterjemahkan berdoalah kepadaku pasti. Untuk pasti ini sekali. Jadi di situ tidak ada pasti. Allah mengatakan berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Aku kabulkan. Tapi tidak ada kalimat pastinya. Kalau pasti malah aneh. Kita mendefinisikan doa itu kan permohonan, permintaan. Nah, pasti dikabulkan kan piye Bapak Ibu? Ya Allah, jadikanlah saya jadi presiden. Padahal calon presidennya ada 10. Ndonga ning ngono kabeh. Iki piye nek jenengan iso muni pasti ngono piye? Ayo, mboten mungkin kan. Itu dalil aklinya tidak bisa. Dalil aklinya bertentangan. Mboten sah. Mosok wong loro kebutuhan menang njaluk menang kabeh. Dan saya pastikan bisa lah kita pastikan wong nek kompetisi wong kok ke lomba niku kan ndongane pengen menang kabeh. Enggak ada yang ya Allah kalahkanlah saya ya Allah dalam perlombaan ini, semoga dia yang menang. Dari hati nurani yang paling dalam begitu kan? Kayaknya sih tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang berdoa itu akan dikabulkan. Apakah pasti? Nah, ini kita tidak bisa memastikan. Dongane kula jenengan itu bisa dikabulkan. Doanya Nabi itu hampir pasti dikabulkan. Itu toh tetap tidak dikabulkan semua. Nabi siapapun, kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad itu berkali-kali beliau doa tidak dikabulkan. Bukan belum ya? Nek belum kan insya Allah harapan besok. Jadi kanjeng Nabi itu doa tidak dikabulkan. Bahkan kon mandek Gusti Allah. Jenenge doa kunut nazilah. Itu doa berkali-kali. Nah, itu doanya. Nah, tadi pertanyaan berikutnya itu kok tidak dikabulkan? Kenapa? Nah, kenapa itu? Pertama, memang tidak ada janji Allah untuk memastikan. Satu. Yang kedua, kedua ini kan kita menggunakan teori yang lain, bahwa doa itu bisa dikabulkan oleh Allah dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, berarti kalau kita begini cara pandangnya, persyaratannya yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi kan kalau kita pakai cara ini, masuk kanjeng Nabi dungane kok orang memenuhi syarat kan waktu tuh. Makanya saya pisah dulu. Kalau kita menggunakan teori bahwa doa itu akan dikabulkan dengan persyaratan, maka itu yang disampaikan oleh beberapa ulama mengenai doa-doa yang dikabulkan. Apa? Ya dawuhnya Nabi sing ngendikan ngeten. Ana wong ngawul-awul rambute. Melakukan syafaat. Menengadahkan tangan. Itu kan secara teori ini kanjeng Nabi 3 itu bisa menjadi faktor yang sangat
kuat untuk diterimanya doa. Pertama awal-awal rambut itu buat waktu seperti ini. Awal-awal bahasa Indonesia apa ya? Gimbal. Ya, soalnya apa yang nah, gimbal ini pula asli. Ini bukan maksudnya kayak ini ngerti loh. Orang sapaan, nek zaman dia, ini gua geledugen doang kayak mau tadi maksudnya, ya mau tadi dia nek kiai dia ini nek mana nih awal-awal pula yang membuat haji dan sebagainya. Tapi paham maksudnya mau. Terus kemudian dia perjalanan itu kan bisa membuat orang dikabulkan doa. Sapaan. Terus yang ketiga, dia menengadah ini sudah layak masuk, tapi kenapa dia tidak dikabulkan? Nah terus Kanjeng Nabi dawuh, la piye meh dikabulke la wong panganane wae haram, mau sarapan ini ra ngombo duit sekondi ae. Tuh. Yang kedua, pakaiane haram. Tapi yang dikabulke lawang baju dewe nek muntet duit dewe atas tapi yang dikabulke. Nah jadi Bapak Ibu, faktornya tentu banyak ya, kalau menggunakan teori yang kedua tadi, bahwa untuk dikabulkan doa itu memenuhi persyaratan minimal. Terus kemudian pertanyaan tadi kan tidak terkabul. Nah, kalimat terkabul itu kan berarti persepsi umumnya kita terkabul itu berarti yang kita kehendaki kan terwujud, itu jenis terkabul. Ya Allah berikan saya uang 5 miliar, mak geletek 5 miliar kan jenis terkabul kan itu. Nek geletek 3 miliar jenis terkabul kan. Terkabul sebagian. Tapi jenisnya tidak terkabul. 3 miliar kok. Ya Allah niki kula nyuwun kan kok namun 3 sing kalih meh kapan malih Gusti, minggu depan atau tahun depan. Nah itu namanya kan tidak terkabul semuanya. Nah, jadi terkabul itu sendiri persepsi orang bisa beda-beda. Kalau kita menerjemahkan terkabulnya doa itu dengan kabul itu maknanya diterima. Tapi kalau terkabul dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah terwujud. Yang kita kehendaki terwujud. Nah, itu namanya terkabul. Boten usah dibelakangke ning liyane. Terkabul itu mungkin. Lho kok saya nganggo mungkin sing cetha wae. Terkabul itu mungkin sok ben kanggo putune. Itu kan dimungkinkan, berarti kan karena kita sudah terikat dengan aturan janji, doa pasti dikabulkan. Sehingga untuk membuat kepastian itu rasional, maka kita akan mencari tadi kalimatnya apa? Oh sebenarnya doa Anda pasti dikabulkan, cuma bukan untuk Anda, atau Allah memang mempertimbangkan Anda lebih baik tidak dikasih. Lebih jadi tidak dikabulkan kan malah enak daripada dikabulkan tapi tidak dikasih. Artinya kita terjemahnya itu lebih simpel karena kita memaknai dasar sesuatu ayat ini, berdoalah kepada Allah kepadaku maka aku kabulkan. Tidak pasti. Lah nek jenengan wis nganggo makna pasti kan lho kondone mesti dikabulke. Lah kok aku njaluk duit kok ora mungkin kanggo putune jenengan ya Pak. Wis jenenge dikabulke tapi ditunda. Lah wong njaluk kuwi kanggo aku kanggo putuku. Ya nek aku iso ndek putu, nek ora mati gase. Wong aku wis umur 22 tahun ya nek bojoku. Nek bojoku wah, kemungkinan Anda pakai kemungkinan daripada kakean kemungkinan kan mending mana yang lebih jelas. Itu yang kita maksud. Mengapa kita lebih suka menerjemahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku akan mengabulkan. Jadi bukan pasti tapi akan mengabulkan. Jadi nek ora donga ya ora dikabulke, tapi nek donga ada probabilitas untuk dikabulkan. Oke, Ini mohon satu lagi terakhir.
Dengan luar-luar dari apa ya? Mary Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ustadz, ini kan di luar tema, terus saya ikut-ikutan. Pernah mendengar orang yang mau naik haji, sebelum naik haji itu melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, pada saat sampai di sana dan naik, katanya akan mendapat balasan. Nah, ini kalau harus mengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita harus bisa konsep dulu. Kula jenengan niku melu teori. Kalau saya pribadi itu mengikuti teori ini. Dunia adalah tempat menanam, bukan tempat memanen. Itu teori yang saya ikuti. Nah, ketika kita menanam, apakah kita bisa mendapat manfaat dari tanaman sebelum panen? Bisa saja ya. Karena manfaat itu kan tidak hanya panenan kan, yang lain. Kan ibaratnya ngeten, saya nanam timun, ini nyuntuk ya. Saya nanam timun. Nah, terus kemudian apakah saya bisa mendapatkan manfaat dari timun sebelum saya panen? Bisa tuh Bapak ya. Bisa. Mungkin saya akan didatangi mahasiswa untuk penelitian. Nah, berarti wah ini jenengan satu-satunya orang di Jawa Tengah yang nanam timun model ini, jenengan kok. Ini saya perlu observasi, saya perlu riset. Riset termasuk tapi bayar. Nah, itu berarti kan untuk manfaat sopo. Durung panen tuh itu. Durung panen tapi wis untuk manfaat. Naik panen nanti saya tolong sasi naik, tapi jenengan nanti saya sudah dapat manfaat. Tapi intinya bahwa yang namanya panen itu ya nanti ada masanya panen. Ada masanya dia panen, mundur panen dan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita menggunakan teori itu, pertanyaan tadi jawabannya tentu tidak. Tentu tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, ini mangkat kaji, ini gawiane kok dolimi wong ning kono ya tidak ini. Terus dikatakan itu sebagai balasan. Pertanyaan tadi kan balasan. Nah, balasan itu kan jelas. Balasan itu kan dilakukan satu perbuatan, maka dibalas dengan ketentuan tertentu, kan itu jenis balasan. Itu jenis balasan. Nah, teori itu dalam agama yang kita yakini ini susah untuk diterapkan teori tersebut. Kenapa? Karena balasan itu tidak mengenal salah sasaran. Nek bales kok salah itu berarti sing bales kan ora patek cerdas. Jadi apa Bapak Ibu? Bales kok salah. Saya ini dengan salah sasaran, salah tembak. Jenengan ngunek-ngunek ke wong, jebule wong kuwi ora sing kudune dunek-unek. Kan yo kisinan to nggih. Masa Gusti Allah kisinan. Nah, ini dibalas. Dia tidak melakukan hal itu, masuk iya kan, mboten kan. Kalau balasan itu pasti kan akurat. Jadi balasan itu hanya diberikan kepada yang melakukan. Sementara dalam konteks pertanyaan tadi, umpamanya ini kan permasalahan haji kan kita tahu haji memang ada permasalahan. Sekarang ini banyak masalah. Ini masalah kok orang nanti rame di TV, kok orang mau pansus dan sebagainya. Nah, itu kebijakan politik dari wonge makhluk bola, nah itu kan urusan lain. Tapi masalah banyak. Nah, yang kena masalah itu kan, contohnya kemarin itu yang viral itu kan ada kiai dari Sidoarjo, beliau habis nurun siapa ibunya atau siapa itu di Mina, kemudian beliaunya wafat.
Ya memang nek delok video wis kecapean. Lha akibat apa kuwi? Akibat dari rumah ngopo-ngopo kan mboten iso kula jenengan terus bikin teori begitu. Nah ning ngono aman-aman. Nah berarti kan dari ini mungkin tukang nguntet panganan om ya. Lu betul sakit ngoten Bapak Ibu. Lah kalau itu yang jadi teori kan kacau. Berarti orang yang haji plus, orang yang ini amalnya mesti api-api. Orang yang kan duit korupsi kan dari haji plus kan. Mesti kan masalahnya kan relatif lebih sedikit. Lah apakah itu balasan? Ayo ini jadi wong soleh tenan. Ini kalau masalah, makanya nak kabeh. Tenda-tenda saya lancar kabeh orang sekarang. Jangan ada masalah. Lah sugih. Berarti sugih. Nek itu balasan atas pembayarannya ya. Aku bayar 500 juta, fasilitas dapat sekian. Lah pesawatmu kok empet-empetan. Gue, wah, nama lu sakmu. Aku lah first class. Kelas khusus. Terus nek kono apa sapa terganggu? Apa sapa? Lah wong aku dari nyupo. Kondone sampean biar-biar, wae nggonku ngapain? Terus kita mau menyimpulkan, oh berarti ini fasilitas yang kayak ini berarti balasannya kan apa ya? Sing iki ya poso, uyak-uyak, kesel, nanti wonge loro barang, WC-ne mampet. Wah, ini terus ini ngomong masalah ya. Kita tidak menggunakan teori itu Bapak Ibu. Kalau teori itu yang dilakukan kacau dunia ini kacau. Berarti Nabi saya mau pokoknya ada tuh yang Yahudi disalib ini mau pokoknya jangan-jangan memang beliau dulu suka ayo ada nonton Bapak Ibu pembalasannya kan begitu. Dan apa kajian Nabi udah diboikot, udah dihantemi wong akeh. Ojo-ojo kan buatan sakit. Sementara Fir'aun tidak apa-apa. Tapi Fir'aun tenggelam akhir tahun Bapak Ibu. Tenggelam di endingnya saja. Dan selama ini Fir'aun dapat balasan enggak? Kok ada balasan kok aku dulu balas ukuran balas ini terus piye Gusti Allah. Apakah tidak pakai timbangan? Kadang yo sakal kape. Ada ini juga nih, ya kadang dibalas, kadang betul. Nah ini berarti kan akan menjadi pegangan. Maka, ya tadi yang saya sampaikan di awal, konsep kita itu dunia adalah tempat menanam. Nah terus nek menanam, ya dulu kita belum mendapat balasan apa yang kita lakukan. Sesuk Neng akhir baru dapat balasan. Tidak ada nanti wong ngene kok gaweane nolong dumeh dhek pejabat terus ning kono fasilitas akeh ora bakal kowe. Ora bakal. Ning kuburan tetep cilaka wong kaya ngono. Tetep cilaka. Nah, itu kan balasan sesungguhnya begitu. Tapi kalau di sini dapat fasilitas, padahal dia orang yang tidak benar, nah itu bukan sama sekali bukan balasan Allah. Nah jadi kalau pertanyaan tadi, apa nggih toh nek teng mriki niku gaweane ngene-ngene terus niku dibalas karo Gusti Allah? Setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Mane ora usah yo nek ana masalah yo jadikan introspeksi gitu aja. Kalau dengan wah ini kok masalah jenengan coba jenengan penyelenggara maka panjenengan harus mengevaluasi diri nopo kok iso kacau itu jenengan penyelenggara nek jenengan jamaah ya iki ujian sapa Gusti Allah aku nek ini memang diuji karo Gusti Allah ora bakal iso sembuh ya wis itu cara mensikapinya saja tapi kalau menganggap itu balasan itu betul Ustaz, oke, pasal oke. Mohon Bapak Ibu kita akhiri kanthi doa. Mohon berkah-berkah. Yang pertama untuk Bapak Haji Haryanto yang sedang sakit. Yang kedua Bapak Haji Waryanto
yang juga sedang sakit. Jadi Pak Haryoto sama Pak Waryanto itu inisiator pengajian ini, sama Pak Joko, sama Pak Tunggal boleh lari aku. Oke, monggo ditunang ini, mugi beliau berdua diberikan kesembuhan dari penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala sehingga bisa menjalankan kegiatan wabil khusus ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ishfina jami'a madona khususan maradi Bapak Haji Haryoto wa maradi Bapak Haji Waryanto. Allahumma shfihi ma shifaan ajilah shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana as'alhi bil ba's anta syafi la shifaa illa shifauka. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tawamal afiyah wa tawamal afiyah wa syukra ala al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka shihah wal afiyah dhahiratan wa batinah jasmaniyah wa ruhaniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun pirang langkung nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.